sini akan mempresentasikan makalah saya dengan judul tujuan fikih munakahat terhadap fenomena child free dalam keluarga muslim di Indonesia. Kita langsung saja. Latar belakang pernikahan dalam Islam itu tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga merupakan sarana paling penting untuk meneruskan keturunan. Namun di era modern ini muncul fenomena yang dikenal dengan child free di kalangan muslim. Fenomena ini memicu pertanyaan mengenai, pertama, munculnya tren child free di tengah masyarakat muslim. Kedua, perubahan cara pandang terhadap keluarga. Dan yang terpenting, ketiga, apakah praktek ini sesuai dengan tujuan utama pernikahan dan maqasid al-nikah? Fikih munakahat dan keluarga. Fikih munakahat adalah cabang ilmu yang membahas hukum-hukum yang mengatur pernikahan, hak dan kewajiban pasangan. Secara garis besar, tujuan pernikahan dalam Islam meliputi 3 hal utama, yaitu menjaga keturunan, hifdzi an-nasl, ini adalah salah satu tujuan primer pernikahan, dan tujuan kedua adalah menciptakan ketenangan yang sakinah, dan yang ketiga membangun kehidupan yang penuh kesayangan, mawaddah warahmah. Child free adalah keputusan sukarela oleh pasangan untuk tidak memiliki anak. Ini berbeda dengan childless, yang berarti tidak memiliki anak karena faktor medis. Alasan yang sering melatar belakang keputusan ini sangat beragam, yaitu kebutuhan finansial yang sangat tinggi, fokus pada karir atau pengembangan diri, ketakutan tidak mampu menjadi orang tua, atau masalah mental atau trauma, faktor kesehatan atau psikologis. Meskipun ini terlihat sebagai hak pribadi, fenomena ini memiliki dampak jangka panjang bagi keluarga dan masyarakat. Secara umum, pandangan ulama sangat jelas. Menolak memiliki anak secara permanen dipandang bertentangan dengan tujuan dasar pernikahan, yaitu hifdzi an-nasl. Keputusan ini bahkan tidak bisa dikategorikan makruh atau mendekati haram jika menolak nikmat Allah secara total. Namun Islam menutup ruang bagi pasangan yang memiliki uzur syar'i atau alasan yang dibenarkan. Contoh uzur yang dibenarkan yaitu kehamilan yang membahayakan jiwa ibu berdasarkan kaidah bahaya harus dihilangkan. Kedua, kondisi ekonomi yang sangat berat atau kemiskinan ekstrim berdasarkan kaidah kesulitan mendatangi kemudahan. Al-masyaqqah tajlibut tasyir. Penting untuk digarisbawahi, yang dibolehkan adalah menunda kehamilan karena uzur, bukan karena menolak total secara permanen. Perspektif hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia yaitu undang-undang perkawinan secara eksplisit mewajibkan memiliki anak, namun secara keturunan merupakan bagian penting dari tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam prakteknya, jika salah satu pihak menolak keturunan tanpa alasan yang jelas, hal ini bisa memicu perselisihan serius dan dapat menjadi gugatan cerai di pengadilan agama. Hakim dapat melihat penolakan ini sebagai pemicu keretakan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi. Kesimpulan dasaran, secara umum, keputusan child free permanen tidak sesuai dengan maqasid pernikahan. Islam mendorong umatnya untuk memiliki keturunan kecuali jika alasan syar'i yang kuat. Saran pasangan yang akan menikah sebaiknya membahas rencana memiliki anak secara terbuka
terbuka sejak awal untuk mencegah konflik. Penyuluh agama perlu memberikan pemahaman yang seimbang mengenai tujuan pernikahan dan tetap bijak dalam menghadapi kendala pasangan. Pemerintah dan lingkungan sosial diharapkan dapat menciptakan dukungan kebijakan dan fasilitas untuk membantu kesejahteraan keluarga sehingga alasan ekonomi tidak menjadi penghambat. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.